Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini Bu Panca dapat hadir di sini di hadapan kalian semua meskipun tidak secara langsung. Setidaknya hari ini kita dapat bertemu karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita ya, terutama buat kalian yang mungkin belum pernah berkunjung sama sekali di perhotelan SMK PGRI 1 Ngawi ya. Sebelumnya di sini Bu Panca akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Bu Panca adalah Panca Astuti Lestari, biasanya dipanggil dengan Bu Panca atau bisa juga Miss Panca, terserah kalian mau manggil bagaimana. Di kelas kalian nanti Bu Panca akan mengajarkan mata pelajaran kepariwisataan, seperti itu. Dan semoga saja di setiap pertemuan kita nanti akan bisa bertatap muka seperti ini, meskipun melalui media, ya, tidak bertatap muka secara langsung. Miss Panca harapkan kalian semua tetap fokus, tetap konsisten dalam mengikuti setiap materi-materi yang akan Miss Panca berikan kepada kalian semua. Ya. Mungkin ini semua adalah sesuatu hal yang baru untuk kalian, ya. Sama, ini juga sesuatu yang baru untuk Miss Panca. Jadi di sini kita marilah ayo sama-sama belajar, ya. Istilahnya kita harus bisa menerima situasi dan kondisi saat ini, jalani dengan ikhlas. Insya Allah nanti belajar kita akan membuahkan suatu manfaat, membuahkan suatu hasil yang maksimal, seperti itu. Baik anak-anakku, mungkin pada pagi hari ini Miss Panca akan sedikit memberi gambaran terkait dengan mata pelajaran yang akan Miss Panca ajarkan kepada kalian, yaitu kepariwisataan. Mungkin kata wisata itu sudah tidak asing lagi untuk kalian, ya. Mungkin kalian sendiri juga sering ya yang namanya berwisata, mengunjungi objek-objek wisata dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian akan mendapatkan pelajaran tentang pariwisata meskipun kalian adalah anak-anak perhotelan, gitu. Dan perlu kalian ketahui bahwa pariwisata ya, itu adalah induk dari perhotelan. Jadi kalian juga selain harus menguasai pengetahuan terkait dengan perhotelan, kalian juga harus tahu apa sih wisata itu, nah seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa, gitu. Karena pariwisata dengan perhotelan itu berkaitan erat, ya, seperti itu. Baik, langsung saja di sini di pertemuan pertama kita, ya, Miss Panca akan membahas terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai di kelas 10 ini terkait dengan mata pelajaran kepariwisataan. Ya. Di sini untuk yang pertama ada KD 3.1 ya. Itu adalah memahami industri pariwisata. Kalian mungkin bingung ya di sini kok ada 3.1, ada 4.1. Jadi komponen penilaian pada kurikulum 2013 itu ada dua hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalian nanti di rapot kalian akan ada dua nilai ini, ya. Jadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah di sini untuk materi pertama nanti akan kalian pelajari terkait dengan industri pariwisata. Industri berarti berbagai macam industri yang ada kaitannya dengan pariwisata, seperti itu. Kemudian nanti yang berikutnya kalian akan mempelajari tentang ya tujuan dari perjalanan. Ya mungkin kalian kalau melakukan perjalanan pasti ada yang namanya tujuannya, entah itu hanya untuk berlibur, ya kan, atau apapun lah, seperti itu. Pasti di situ nanti itu harus kalian kenali. Jadi maksudnya tujuan perjalanan di sini adalah tujuan perjalanan dari para pengunjung, ya, yang datang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada memahami karakteristik wisatawan. Karakteristik wisatawan, kita harus tahu wisatawan itu berasal dari mana. Ya. Dengan kita mengetahui
para wisatawan itu berasal dari mana, kita akan tahu karakteristik mereka, ya. Biasanya mereka punya ciri khas, ya, ciri khas berdasarkan daerah asalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita harus juga mengenali, ya, agar apa? Agar kita tahu kira-kira nanti apa sih yang perlu disiapkan, ya kan? Kita tahu kira-kira apa sih yang mereka cari, seperti itu. Sehingga nanti kita akan bisa memberikan pelayanan yang maksimal, seperti itu. Kemudian, pola pengeluaran wisatawan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status keluarga saat perjalanan wisata. Pola pengeluaran, maksudnya apa di sini pola pengeluaran? Gitu. Biasanya orang itu kalau berdasarkan usia, ya, mereka akan memiliki kepentingan atau keperluan masing-masing, yang itu nanti akan ada kaitannya dengan apa? Pengeluaran. Ya, seperti itu. Kira-kira orang yang usianya antara rentang sekian, mungkin remaja, nah itu akan seperti apa? Ya. Kemudian usia sekian, ya, dewasa, itu akan seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, itu. Kemudian jenis kelamin, ya. Nah, pengeluaran antara laki-laki dan perempuan itu pasti akan berbeda. Nah, ini nanti semuanya akan kita ulas di KD.3 dan KD 3.2, dan untuk keterampilannya ada di KD 4.2. Jadi kalian di keterampilannya harus bisa mengklasifikasikan. Ya, kalau tadi yang 3.2-nya pengetahuannya memahami saja, dari 4.2 kalian harus bisa mengklasifikasikan motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan, dan pola pengeluaran wisatawan berdasarkan usia dan seterusnya itu tadi. Nah, itu nanti akan kita pelajari di semester 1 ini. Kemudian, yang berikutnya, nanti kalian akan mempelajari terkait dengan menganalisis dampak industri pariwisata. Nah, industri pariwisata itu pasti akan berdampak entah itu untuk lingkungan, ya, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dari sini nanti perlu kalian ketahui kira-kira dampak industri pariwisata itu kepada masyarakat dan lingkungan itu apa saja. Nah, itu nanti akan kita pelajari di sini. Nah, kemudian di 4.3-nya, ya, kalian harus bisa merumuskan solusi tentang dampak industri pariwisata. Nah, yang namanya dampak itu kan pasti ada negatif, ada positif. Nah, di sini kamu harus bisa merumuskan solusi. Jika di situ memang ada suatu apa istilahnya permasalahan, atau mungkin ada sesuatu hal atau dampak yang memang di situ adalah dampak negatif, ya, itu memerlukan yang namanya sebuah solusi. Maka dari itu nanti kalian harus bisa merumuskannya. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis modal dasar pengembangan pariwisata. Untuk mengembangkan suatu pariwisata itu memerlukan yang namanya modal. Nah, kira-kira nanti modal dasarnya itu apa saja sih? Apakah cuman secara materi saja, atau bagaimana? Nah, itu nanti akan kita pelajari juga. Nah, untuk di 4.4-nya, ya, di keterampilannya, kalian nanti akan diminta untuk membuat perencanaan modal dasar pengembangan pariwisata. Jadi direncanakan, ya. Kalau misalnya suatu saat nanti di desa kalian atau apa kan, kalian mungkin dilibatkan dalam pengembangan industri pariwisata atau mungkin akan ada pengembangan objek wisata. Nah, di situ pasti nanti akan disusun yang namanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Kira-kira apa sih ini nanti yang bisa diangkat di sini, potensinya apa saja, dan modal yang dibutuhkan itu apa. Nah, seperti itu. Itu untuk 3.4 dan 4.4. Kemudian 3.5, memahami jenjang karir dalam organisasi industri pariwisata. Ya, jenjang karir, berarti karirnya nanti bagaimana untuk yang bergabung di organisasi industri pariwisata. Nah, di 4.5-nya kalian harus mengelompokkan, ya,
mengelompokkan jenjang karir yang ada dalam organisasi kepariwisataan seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir yang akan kalian pelajari di semester 1 ini, yaitu di KD 3.6, yaitu memahami organisasi kepariwisataan, baik itu nasional, regional, maupun internasional. Ya. Jadi, sektor pariwisata atau kepariwisataan itu ada organisasinya. Ya. Itu baik nasional, regional, maupun internasional. Dan ini kalian harus mengenal semua atau istilahnya organisasi-organisasi ini harus bisa kalian ketahui ya sebagai pengetahuan kalian di sektor pariwisata itu. Kemudian di keterampilannya kalian nanti akan diminta untuk mengklasifikasikan. Ya, mengklasifikasikan itu berarti mengelompokkan. Mengklasifikasikan organisasi kepariwisataan baik nasional, regional, dan internasional seperti itu. Jadi itu yang nanti akan kalian pelajari di mata pelajaran kepariwisataan ya. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Mungkin jadi dari penjelasan Miss Panca hari ini tadi masih kurang bisa dipahami. Nanti silakan bisa menuliskan di komentar untuk bertanya ya. Nah, nanti untuk materi yang lebih lengkapnya akan kita bahas satu persatu di setiap pertemuan kita. Itu. Kemudian selanjutnya ya, itu tadi terkait dengan kompetensi dasar. Nah, sekarang terkait dengan penilaian. Ya, kita untuk pertemuan pertama ini kita lakukan istilahnya kontrak belajar ya. Nanti untuk penilaiannya akan seperti apa ya. Kalau untuk di jamnya Miss Panca sendiri, untuk di pengetahuan ya, biasanya Miss Panca akan mengambil nilai itu dari misalnya di saat kalian mendapatkan tugas dari Miss Panca, itu ketepatan waktu akan Miss Panca nilai. Ya, ketepatan waktu akan Miss Panca nilai. Kemudian komponen yang kedua itu adalah isinya. Ya. Jadi misalnya tugas dari Miss Panca itu berupa pertanyaan, ya, jawaban kalian itu bagaimana? Ya, kira-kira benar atau tidak? Nah, itu nanti masuk dalam komponen penilaian pengetahuan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga originalitas. Nah, itu benar-benar hasil mandiri kalian sendiri. Ya, jadi jika ada tugas dari Miss Panca, ya, silahkan dicoba dikerjakan sendiri. Miss Panca akan bisa mengidentifikasi kira-kira ini jawabanmu sendiri atau kamu nyontoh ke teman kamu, seperti itu. Ya, itu untuk komponen pengetahuan. Kemudian, ya, di keterampilan, di sini nanti untuk komponen penilaiannya hampir sama, ya. Jadi ketepatan waktu dalam pengumpulan, ya. Kemudian diisinya, ya. Jadi sesuai atau tidak isinya dengan apa yang Miss Panca minta. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, kesesuaiannya. Ya. Kesesuaian apa? Kesesuaian antara apa? Permintaan Miss Panca dengan jawaban kalian atau dengan tugas kalian. Mungkin terkait ya hampir sama dengan yang isi tadi, tapi di yang ketiga ini nanti akan Miss Panca lihat cenderung ke apa ya? Ke susunan-susunannya, kira-kira tepat atau tidak seperti itu. Ya, jadi itu. Nah, untuk keterampilan sendiri, misalnya contohnya ya, Miss Panca minta kalian untuk membuat portofolio. Ya, portofolionya apa? Bisa berupa makalah. Ya, kalau nanti terkait dengan kepariwisataan, mungkin Miss Panca bisa meminta kalian untuk melakukan survei langsung ke suatu tempat wisata atau objek wisata. Kemudian di situ kamu akan Miss Panca minta untuk membuat suatu laporan. Ya, hasil kunjunganmu itu apa saja? Apa yang kamu lihat? Nah, seperti itu. Itu adalah keterampilan. Kalau pengetahuan tadi
Misalnya Miss Panca menjelaskan seperti ini, ya kan? Kemudian kalian mau bertanya, ya kan? Kamu bertanya, kemudian pertanyaanmu itu sesuai dengan apa yang Miss Panca sampaikan, ya kan? Kemudian misalnya lagi Miss Panca memberi soal kepada kalian, kalian menjawab, nah itu nanti masuk ke komponen pengetahuan. Itu mungkin yang harus kalian ketahui. Miss Panca harapkan dari apa yang Miss Panca sampaikan hari ini, ya, kalian akan lebih serius dalam belajar, ya. Ingat ketepatan waktu Miss Panca nilai. Jadi usahakan kalian mengerjakan sesuai dengan waktu yang Miss Panca tentukan. Ya. Kita harus bisa membudayakan yang namanya disiplin. Ya. Disiplin itu dalam banyak hal, baik itu disiplin waktu, ya kan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian selain itu, ya, belajarlah kalian untuk mau apa? Mau memahami. Memahami apa? Memahami apa yang sudah kalian dapatkan, gitu. Nah, misalnya tadi kalau misalnya setelah menyampaikan materi, misalnya minta kalian untuk bertanya, ya, itu berarti kalau kalian bisa menyusun pertanyaan, ya, yang mungkin tadi berkaitan dengan apa yang Miss Panji sampaikan, itu adalah wujud dari cara kalian untuk memahami suatu materi. Nah, seperti itu. Ya. Budayakan itu semuanya. Budayakan untuk mempunyai rasa ingin tahu. Ya. Rasa ingin tahu dalam hal yang positif, maksudnya Miss Panji ya. Seperti itu. Kemudian, meskipun ini nanti kita pembelajaran masih dengan sistem daring atau online, ya, Miss Panca harapkan kalian tetap mengikuti, ya, mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, ya. Dan jangan sampai kalian tidak mengikuti atau melewatkan suatu materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Terutama di jamnya Miss Panca berarti materi dari Miss Panca. Dan untuk daftar hadir, nanti kalau Miss Panca mengirimkan berupa video YouTube seperti ini, ya, karena ini nanti video ini akan Miss Panca sinkronkan dengan YouTube, ya, jadi nanti Miss Panca akan kirim link saja ke kalian. Untuk daftar hadir pribadi di jamnya Miss Panca, nanti kalian cukup tulis nama, kelas, kemudian tulis hadir, seperti itu di kolom komentar. Biar nanti Miss Panca tahu bahwa oh kamu sudah melihat atau menonton video yang Miss Panca share ke kalian. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari Miss Panca. Ya. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian. Ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya kita ketemu di jalan, ya, dimanapun tempatnya, sapalah Miss Panca. Ya. Mungkin Miss Panca sendiri belum hafal, belum tahu kalian satu persatu, tapi it's okay. Silakan nanti kalau bertemu dimanapun, ya, sapalah, panggilah Miss Panca. Dan kenalkan diri kalian. Miss, ini saya, gitu misalnya ya. Nah, itu. Baik, itu saja mungkin dari Miss Panca hari ini. Terima kasih telah memperhatikan apa yang Miss Panca sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Miss Panca sampaikan itu dapat memberikan gambaran, memberikan motivasi kepada kalian untuk tetap semangat dalam belajar meskipun di era pandemi seperti ini dan pembelajarannya masih secara online. Itu tidak boleh memutuskan semangat kita dalam belajar. Karena bagaimanapun juga kita bisa itu karena belajar. Ya. Jangan hanya bisa, tapi kita harus paham. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya nanti, insya Allah juga dalam video seperti ini, biar kita bisa merasakan tatap muka ya, meskipun tidak secara langsung ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.